Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahad. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selamat berjumpa kembali di acara berbagi tausiah, berbagi pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Pertama-tama, saudara-saudara al-fakir, ikhwan akhwat, jamaah Aribat Manwal Hikmah, semuanya dimanapun berada, yang sangat al-fakir hormati, cintai, sayangi, banggakan, muliakan. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan calon-calon ahli surga. Amin. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Karena pada hakikatnya kita semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Ditentukan segalanya. Tentang kehidupannya. Perjalanannya. Segala macam sudah ditentukan. Bahkan masuk surga ataupun neraka kita sudah ditentukan. Tapi kita tidak usah gusar. Tidak usah bingung. Kenapa? Karena ada doa. Doa ini adalah silahul mu'min. Senjata kita. Senjata orang. Seandainya perjalanan kehidupan kita, nasib kita, apapun yang akan dilaksanakan, dilakukan, dijalankan oleh kita sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, tulisan itu bisa dirubah dan akan dirubah kalau Allah menghendaki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai untuk berdoa. Jangan sampai kita tinggalkan berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, kita lalai untuk berdoa, kita meninggalkan untuk berdoa, ya tentu suratan yang tertera di Lauh Mahfuz ya tidak akan dirubah karena kita tidak berdoa. Ya walaupun dengan kehendak Allah misalkan bisa saja dihapus. Tapi alangkah kita lebih baiknya berdoa karena doa tidak akan sia-sia dan doa tidak akan tertolak. Apapun yang kita minta insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu menurut prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas doa itu pasti diijabah. Yang nyata doa itu pasti diwujudkan oleh Allah. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi tetap bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu. Kita tidak boleh untuk melemahkan doa. Apalagi kita sampai, wah ya. Ada orang kita berdoa, ya kita berpuasa, kita riyadhah, kita mengasihkan diri dari dunia keramaian. Saking kita ingin khusyuknya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin terganggu. Maksudnya ingin tidak terganggu. Maaf, sehingga kita mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, ke tempat yang jauh dari keramaian. Bagus. Di level kita, karena kita kan lagi sholat, kita ada orang yang ribut saja, kita berubah. Hati kita
ngawur. Makanya kita perlu latihan-latihan seperti itu. Beda dengan orang-orang para asfiya, para solihin, para mutaqin. Ya, walaupun beliau ada di tengah keramaian di dalam kota, segala bunyi-bunyian meledak, tapi tidak akan hebat, tidak akan berubah, tidak akan terbawa, tidak akan tergiur hatinya. Makanya oleh karena itu banyak para aulia-aulia Allah yang hidup berdiri tegap di keramaian. Bagus. Karena kalau tidak ada beliau di tempat keramaian, bagaimana untuk meluluskan dakwah-dakwah kebenaran. Tapi tetap para aulia-aulia Allah sebelum menjadi aulia, sebelum menjadi wali, tetap beliau pasti keluar dari keramaian, yaitu yang dinamakan riyadhah itulah. Ada yang di atas-atas gunung, di dalam-dalam guha. Ya, setelah dia mapan, diberi irfan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia turun ke kota, turun ke kampung untuk menyebarkan kebenaran, untuk menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Ya artinya bahwa zikrullah, menghadap Allah, berzikir, riyadhah, puasa, warid, itu perlu maksudnya. Perlu. Apalagi bagi seorang pembawa risalah atau seorang tokoh lah gitu kan. Tokoh agama maksudnya. Seperti itu. Sangat penting. Sangat penting. Supaya apa? Karena ilmu tidak selalu harus termaktub. Banyak ilmu-ilmu yang tidak termaktub di dalam kitab. Tentu adanya pidusuduril aulia. Adanya ilmu-ilmu, banyak ilmu-ilmu yang berada di hati-hati para aulia yang belum tertulis di kitab-kitab. Jadi oleh karena itu tidak seyogianya kita menyombongkan diri karena kita sudah tamat kitab ini, sudah hafaz ini, sudah mengetahui ini. Tidak seyogianya kita untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena masih banyak, sangat banyak ilmu yang belum termaktub, tertulis di kitab-kitab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik wala tambghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah, usahakanlah, perjuangkanlah apa? Yaitu adalah yang telah diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi intinya ayolah kita berjuang, berusaha mencari rezeki, mencari kelebihan-kelebihan untuk kita, mencari bagian-bagian untuk kita. Kita perjuangkan. Walaupun memang pada hakikatnya tanpa diperjuangkan pun pasti ada. Tapi berjuang mencari itu adalah sunnatullah. Perintah Allah kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Seperti itu. Jadi pertama kita wabtaghi, usahakan, kejar. Apa? Yang kita kejar adalah fama atakallahu darul akhirah. Perjuangkan
keakhiratan. Kesenangan akhirat kita perjuangkan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan kita jangan melupakan kesenangan dunia. Jadi intinya berjuang kita untuk kesenangan akhirat. Siang malam kita beribadah. Apapun warna ibadah itu, tapi jangan melupakan kita kesenangan dunia. Jadi maksudnya seimbanglah. Jadi berjuang untuk akhirat dan berjuang untuk dunia dengan sebaik-baiknya. Wa aksin kama aksana ilaik, dan kita berbuat baiklah dengan sesama kita seperti Allah Azza wa Jalla telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak boleh. Karena innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kita berusaha untuk kesenangan akhirat sebetul-betulnya, sesungguhnya, dan jangan lupakan kesenangan dunia, dan jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apapun itu warnanya kerusakan. Karena Allah tidak suka, benci kepada orang yang merusak. Intinya Allah tidak akan menyukai, Allah tidak suka kepada kerusakan. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke acara inti ya. Jadi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan, yaitu adalah untuk penglaris dagang. Jadi kalau kita berjiwa dagang, ya jangan sampai kita bosan ya dagang sehingga sampai kita berhenti, hilang kesemangatan. Jadi kalau kita amalkan aurad ini, insya Allah apapun yang kita jual pasti jadi rebutan. Apapun ya. Kita dagang apa saja pasti jadi uang, insya Allah. Tapi sebelum ini Al-Fakir mengijazahkan, Al-Fakir maksudnya silahkanlah ringankan tangan untuk subscribe, yang belum juga klik, dan komen juga nanti share video ini, bagikan kepada seluruh teman, handai tolan, keluarga, saudara kita yang membutuhkan aurad ini, aurad untuk penglaris. Jadi supaya kita dagang apa saja dikejar orang, dibeli orang, disukai orang. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng, karena ini semuanya adalah merupakan satu paspor ya untuk mustajabnya doa kita insya Allah. Karena ini kesatuan, penyatuan antara kita dengan mata rantai pengijazahan insya Allah. Sekarang tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wala hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Jalani, wasultan hadrati Syekh Ustadi Said Aslamul Afghanistan, wasultan hadrati Syekh Ustadi Man Ajajain Hadza, wasultan hadrati Abi wa Umi, wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-hayya minhum wal amwat, syai'u lillahillahumul Fatihah. Itu. Jadi setelah itu terus kita baca wirid ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnas bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ini kita puasa ya 9 hari supaya kita dagang apa saja wah kita laris ya. Dan kita bisa menolong orang nanti. Nanti caranya nanti insya Allah dikasih dijelaskan maksudnya. Kita puasa 9 hari dan setiap malam kita wirid ini 1000 kali ya. Wirid 1000 kali. Setelah beres kita wirid 1000 kali. Nanti dawamnya setiap malam Jum'ah. Berapa dawamnya? Dawamnya 1 kali saja. Tapi dawam 1 kali ini dibaca di halaman rumah. Maksudnya di tempat mana saja, yang penting jangan terhalang antara kita dengan langit gitu. Jadi harus terbuka itu. Baca 1 kali, berarti wa azin finnas bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina. Tuh pas yatina kita bayangkan ya datangnya pembeli. Terus
ke keempat arah begitu. Pas yatina seperti itu, empat arah. Mingkuli fajin amik ya. Jadi setiap arah seperti itu. Pas yatina bayangin. Tuh, jadi setelah itu kalau kita mau memakai, misalkan mau dagang, baca aja satu kali. Kita mau dagang apa saja, mau buka warung atau mau dagang keliling, begitu aja. Baca satu kali. Wa'adzin finnas yatina, bayangin pembeli itu. Mingkuli fajin amin. Kalau ada orang yang datang minta pertolongan kepada kita, dagangnya kurang laku, kita bacakan ke air gitu. Yatina, tapi yatina dibayangin warung dia, usaha dia gitu. Jangan usaha kita, jangan warung kita. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dagang apapun kita, insya Allah menjadi kejaran orang, rebutan orang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Al-Fakir dijayakan untuk semua ya. Siapapun handai tolong saudara kenal, silahkan amalkan. Silahkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan keliru. Al-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.